Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara online maupun yang hadir di gedung gereja pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah minggu pagi hari ini dan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian pada hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dengarlah nas pembimbing dalam kebaktian pada hari ini, diambil dari Yosua pasal 1 ayat 9 yang menyatakan kepada kita demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat persilahkan duduk kembali. Dengarlah hukum Allah yang dinyatakan kepada kita dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikian dinyatakan kepada kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selamat di tangan bahagia.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, setiap hari Minggu kita merenungkan firman Tuhan. Kita cukup sering mendengar sabda Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan. Namun cukup sering pula ternyata kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Kita melukai hati Tuhan dengan cara menyakiti hati sesama kita, bahkan menyakiti diri kita sendiri. Dengan perbuatan-perbuatan semacam itu kita jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu mari kita sadari bersama-sama bahwa ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah dengan sungguh, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Karena itu, saudara-saudara, dengan penuh kesadaran bertobatlah, sehingga jiwa kita jernih dan langkah kita ringan untuk mendekati Allah, sehingga kita juga berpaut setia melakukan kehendak-Nya. Karena itu, mari di hadapan hadirat Tuhan pada saat ini kita datang, merendahkan diri, mengakui segala dosa kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dengan kerendahan hati kita menyatakan pengakuan dosa secara litani. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Kasihan, walau tak layak
Jemaat Tuhan, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan jujur, maka kini dengarlah firman Tuhan yang menyatakan pengampunan dosa bagi kita sekalian. Sebagaimana dinyatakan, ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, karena pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perenungan akan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang penuh kasih. Di dalam rahmat-Mu, di dalam anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Meskipun kami sadar bahwa berulang kali ada banyak dosa yang kami lakukan, tapi berulang kali pula Engkau mengampuni kesalahan kami. Engkau terus menerima kami, bahkan Engkau memberkati kami dengan segala hal. Dan karena itu di dalam kasih dan anugerah-Mu, biarlah kami selalu hidup di dalam firman Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga kami baik yang beribadah dalam gedung gereja ataupun yang beribadah dari rumah masing-masing, kami tetap mampu merasakan hadirat Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami untuk kami mengerti firman-Mu dan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita pada hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bagian ayat-ayat ini berada dalam judul perikop 2 loh batu yang baru. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dinyatakanlah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita pernah mengalami kaget, terkejut gitu, kaget gitu ya, melihat sesuatu yang entah itu menarik atau justru menyeramkan. Pokoknya biasanya kita kaget itu karena sesuatu tidak biasa yang kita lihat, sesuatu yang kita lihat itu tidak biasa, sehingga membuat kita kaget, tapi juga bisa jadi terkagum-kagum, bisa juga kekagetan kita itu kemudian membuat kita takut, membuat kita khawatir. Kaget, walaupun ada orang-orang, bahkan mungkin kita juga pernah mengalami, kagetnya kita bisa jadi bukan karena sesuatu yang kita lihat, tapi juga yang kita dengar atau yang kita rasakan. Pokoknya panca indera kita ini membuat kita kemudian merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, merasakan sesuatu yang berbeda itu juga yang dialami oleh bangsa Israel, Harun di dalamnya ketika melihat Musa yang baru turun dari Gunung Sinai, terus kelihatannya dia berbeda. Dikatakan, diceritakan pada bagian yang kita baca tadi, Musa bercahaya. Saya tidak tahu bercahaya seperti apa yang memang bisa membuat orang kaget. Tapi yang pasti, kalau kita mau pelajari bahwa dalam tradisi gereja Protestan, hari Minggu ini sebelum Rabu Abu itu disebut dengan Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi sama kayak ini ya, kita bayangkan trans itu berarti kan perpindahan, perubahan begitu. Transfigur, perubahan bentuk, perubahan wajah, perubahan raut muka, figur yang bisa dilihat, tapi kemudian bisa dirasakan. Ketika ada terjadi perubahan, transfigurasi itu terjadi dalam diri Musa yang kita baca pada saat ini. Nah, istilah transfigurasi dalam tradisi gereja biasanya itu juga dipadankan dengan cerita ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Banyak penafsir yang mengatakan gunung itu adalah Gunung Tabor gitu di Israel, tapi ada juga yang bilang bukan gitu. Terserahlah perdebatan yang mana, tapi sebuah gunung yang digambarkan yang di gunung itu, di atas gunung itu diceritakan Tuhan Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia, lalu wajah Yesus, rupa Yesus mengalami perubahan. Gitu. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, Musa juga ketika berjumpa dengan Allah di atas gunung Sinai, turun lalu dia mengalami perubahan, dan diceritakan memang perubahannya yang lebih mudah mungkin dibahasakan adalah dia sangat bercahaya. Sangat bercahaya sampai-sampai ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, ini perasaan mereka, maka takutlah mereka mendekati dia. Jadi bukan kaget lalu penasaran gitu, kenapa ya bisa bercahaya ya mukanya gitu. Kok bisa glowing gitu kata anak-anak sekarang ya gitu. Glowing, bercahaya. Bukan karena pakai skincare tertentu, bukan karena memang kulit wajahnya berubah akibat operasi atau karena memang lama dia di atas gunung, bukan soal itu. Tapi dengan jelas diungkapkan bahwa di ayat-ayat selanjutnya tadi, Musa turun dari gunung, dia kasih tahu kepada umat tentang firman Tuhan yang dia dengar, untuk kemudian dinyatakan, dikasih tahu kepada umat, dan setelah ketika kalau umatnya merasa mereka tidak bisa melihat Musa karena cahaya itu, karena rupanya Musa itu, maka Musa menutup mukanya dengan kain. Lalu ketika naik lagi ke gunung, bertemu dengan Tuhan lagi, baru dia buka lagi. Begitu terus gitu. Ketika ada pesan-pesan yang harus disampaikan, dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan pada perikop ini diceritakan begitu bahwa ini ya sesuai dengan judulnya, 2 loh batu yang baru,
Kita tahu bahwa Musa pernah menghancurkan 2 loh batu. Ketika sebelumnya Musa sudah dapat nih 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan. Kemudian ketika Musa turun dari Gunung Sinai melihat bangsa Israel itu membuat lembu emas, patung lembu emas, maka Musa marah, Musa menghancurkan 2 loh batu itu. Lalu Musa disuruh Tuhan untuk bikin lagi, pahat lagi 2 loh batu, nanti Tuhan tulis lagi 10 hukum Taurat di situ. Tapi tentu saja segala perintah-perintah untuk penjabaran hal-hal lainnya Tuhan hanya sampaikan kepada Musa secara lisan, lalu Musa turun gitu. Jadi turun, ceritakan kepada umat Israel apa yang Tuhan mau, lalu kemudian Musa naik lagi. Begitu terus selama 40 hari, 40 malam, dan Musa tidak makan, tidak minum. 40 hari, 40 malam. Nah itu juga yang kemudian menjadi tradisi gereja, 40 hari masa Prapaskah. Dalam tradisi gereja itu berkaca dari pengalaman-pengalaman para nabi, termasuk juga Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari. Dan 40 hari itu kemudian ada menjadi satu proses perjalanan iman yang perlu kita pelajari hari ini. Mengingatkan kita. Transfigurasi, perubahan wajah, perubahan bentuk, perubahan figur, perubahan rupa itu mengajak kita bersama-sama pada hari ini untuk melihat bukan hanya sekedar cerita Musa yang glowing, berbeda gitu. Tapi sebagaimana tema pada hari ini dimengerti dan dilakukan. Ada 2 hal yang paling mendasar yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Pertama, tadi saya sudah ungkapkan, transfigurasi itu berkaitan dengan perubahan wajah, perubahan rupa, Musa dan tapi juga Tuhan Yesus. Walaupun dalam tradisi gereja biasanya Minggu Transfigurasi itu berkaitan dengan perubahan rupanya Tuhan Yesus ketika naik ke sebuah gunung Tabor begitu ya. Lalu rupa Tuhan Yesus itu menjadi satu tanda sebetulnya ketika Tuhan Yesus akan memulai masa sengsaranya. Karena tidak lama setelah itu ketika Tuhan Yesus turun bersama dengan 3 orang muridnya, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem lalu mulai dielu-elukan kan. Pengalaman Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dimuliakan bukan hanya di gunung itu, tapi juga ketika masuk Yerusalem, luar biasa. Tapi nggak lama setelah itu kan Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Maka titik ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung, mengalami transfigurasi itu, untuk menyendiri, merasakan, mengalami kemuliaan Allah sehingga Tuhan Yesus betul-betul diubahkan. Itu juga terjadi pada Musa tentunya. Dan dalam pemahaman menurut ada bapak gereja namanya Origenes, dia menjelaskan begini, Tuhan Yesus ketika naik ke atas gunung lalu mengalami transfigurasi, murid-murid yang menyaksikan perubahan Tuhan Yesus bukan lagi melihat Tuhan Yesus dalam wujud manusia seperti biasa mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka kan sudah 3 tahun berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kan setiap hari udah kenal lah mukanya Tuhan Yesus, suaranya seperti apa udah kenal gitu. Tapi mereka kaget karena Tuhan Yesus mengalami perubahan. Musa juga mengalami hal yang sama. Jadi titik ketika mereka sama-sama naik ke atas gunung, yang membedakan adalah Tuhan Yesus memang dimuliakan karena kemudian wujud aslinya, ilahinya gitu, ilahinya diri Yesus, Allahnya Yesus itu kemudian muncul kan. Sehingga rupanya dia, kedagingannya dia, manusianya Tuhan Yesus itu tidak lagi nampak. Yang dirasakan, dialami oleh para murid pada saat itu adalah Tuhan Yesus berbeda. Nah, Musa pada titik itu ketika berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, lalu menerima firman Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, berbicara kepadanya, rupa Musa berubah. Dia mengalami perubahan
Dan perubahan itu dilihat, dirasakan oleh Harun dan bangsa Israel. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada saat ini ketika hendak memasuki masa Prapaskah, cerita ini mengajak kita merenungkan bersama-sama bahwa berapa kali entah dalam kehidupan kita sering datang ke gereja, dengar firman Tuhan. Entah berapa kali kita sering saat teduh setiap pagi atau malam gitu. Atau bahkan mungkin ya sesekali lah ya gitu. Tapi mari kita renungkan sama-sama. Selama ini ketika kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, berdoa, apakah doa perenungan firman Tuhan yang kita lakukan itu adalah titik di mana kita merasakan hadirat Tuhan? Sehingga membuat ketika kita selesai berdoa, ketika kita selesai beribadah, ketika kita keluar dari gedung gereja ini dalam kebaktian minggu kapanpun itu, atau kebaktian Natal, kebaktian Paskah, keluar dari tempat ini lalu kita mengalami perubahan, mengalami transfigurasi. Jangan-jangan kita hanya beribadah hanya karena memang ya udah hari Minggu. Kita beribadah hanya karena memang itu hari Minggu, kita ke gereja nanti daripada ditanyain sama majelis jemaat, ditanyain sama Pak Pendeta, kemana aja, atau sama anggota jemaat yang lain kemana aja, habis itu kita ngambek gitu karena ditanyain kemana aja. Tapi mari kita renungkan sama-sama. Selama ini apakah kita dalam beribadah, entah itu saat teduh secara pribadi, entah itu kita berdoa, entah itu kita baca Alkitab, apakah kita betul-betul merasakan hadirat Tuhan yang mengubahkan kita? Sehingga kita mengalami transfigurasi tapi juga transformasi. Kita mengalami segala perubahan, bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal bentuk, tapi segala hal yang bisa dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sering dengar juga ada orang yang bilang gini, aduh jadi orang Kristen kayaknya itu seneng aja. Suatu hari saya waktu pelayanan di Depok pernah ada seseorang yang datang ke pastori, lalu dia bilang dia pingin jadi Kristen, dia pingin masuk Kristen. Saya tanya alasannya kenapa, seorang ibu gitu, seorang perempuan dengan anaknya. Dia bilang karena saya lihat orang Kristen itu bahagia aja, senang aja. Saya punya masalah Bu Pendeta, saya punya masalah banyak sekali, aduh saya sampai pusing. Makanya saya pengen masuk Kristen, saya pengen bahagia. Alasan itu membuat saya juga akhirnya merenungkan pada diri sendiri begitu. Apa memang betul? Tapi itu tentu saja harus kita rasakan sendiri. Apakah memang betul ketika kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, walaupun kita bertikai misalnya, berbeda pendapat dengan anggota jemaat, dengan anggota keluarga, dengan yang lainnya, dengan siapapun, atau masalah penyakit di tubuh kita, para lansia misalnya mengalami kondisi tubuh lemah, saudara-saudara yang terpapar COVID-19, atau punya masalah ekonomi dan lain sebagainya, hal itu tidak akan membuat kita kemudian menjadi semakin mengkerutkan wajah karena kita merasa aduh kayaknya masalahku susah banget. Seolah-olah memang masalah kita yang paling susah daripada orang lain. Karena ketika kita seperti Musa masuk dalam hadirat Tuhan, semestinya kuasa Tuhan bisa kita rasakan dan mengubah kita. Bahwa mungkin memang masalah boleh saja terus ada, tapi aku tetap akan bersuka cita, raut wajahku akan bisa dirasakan juga oleh orang lain yang melihatku bahwa aku baik-baik saja dan akan terus baik-baik saja. Orang tahu bagaimana kisah hidup kita, bagaimana buruknya peristiwa yang kita alami, bagaimana masalah-masalah yang menumpuk dalam kehidupan kita, tapi mereka tetap bisa bilang, wih gila ya kamu tetap glowing ya, pakai skincare apa? Enggak, cuma berdoa kok. Cuma datang ke hadirat Tuhan kok. Cuma berserah aja sama Tuhan.
Dan itu yang dialami oleh Musa. Dia datang ke hadirat Tuhan. Dia mengalami kemuliaan Tuhan. Itu mengubah dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, 40 hari, 40 malam, dia lebih lama waktunya untuk berada bersama-sama dengan Tuhan ketimbang dengan orang-orang lain, dengan manusia. Itu membuat dia akhirnya juga seperti memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan bagi orang lain. Membuat, kalau kita baca di ayat 30 tadi, maka takutlah mereka mendekati dia. Hal ini kalau kita pahami konsep penulisan kitab Keluaran, maka tentu kita dapat memahami juga bahwa maksud dari tulisan ini adalah orang-orang Israel tahu bahwa ketika berjumpa dengan Tuhan, maka ini yang dibilang dengan takut akan Tuhan itu begitu, pemahaman orang Israel. Kalau ketemu sama Tuhan, kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat salah, enggak benar hidupnya, ketemu sama Tuhan mati kita, gitu. Maka itu sebabnya bagi orang Israel, orang-orang Yahudi, kalau masuk ke dalam bait Allah begitu, itu benar-benar harus kudus, suci gitu. Benar-benar bukan hanya soal kudus dan suci hati kita gitu semata-mata, tapi juga ditunjukkan dalam ritual. Misalnya, sama seperti yang saudara-saudara kita di kaum muslim gitu yang mereka lakukan, saudara-saudara kita yang beragama Islam kalau masuk masjid nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai alas kakinya harus dilepas. Karena bisa jadi ada yang alas itu kan menginjak kotoran-kotoran. Nah, tradisi orang-orang Yahudi juga sama. Segala sesuatu yang kotor-kotor itu ditinggalkan di luar, tidak boleh berjumpa dengan Tuhan. Maka ketika Harun dan bangsa Israel melihat Musa yang baru berjumpa dengan Tuhan, dan Musa terlihat seperti memantulkan kemuliaan Tuhan, mati kita. Jangan-jangan Tuhan lagi ngikutin Musa di belakang, mati kita. Gitu. Sehingga membuat mereka mengalami ketakutan, dan itu yang dikatakan mereka berbalik pada akhirnya, nggak mau ngelihat Musa. Tapi Musa akhirnya menutup mukanya, menutup wajahnya dengan kain, dengan tutup kepalanya. Baru Musa berbicara apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama tadi, ketika transfigurasi itu menuntun kita bersama-sama memahami firman Tuhan hari ini, jangan biarkan ibadah kita semata-mata hanya karena rutinitas. Rasakan hadirat Tuhan setiap kita berdoa. Bukan hanya ketika ada masalah aja baru kita datang kepada Tuhan, tapi rasakan selalu hadirat Tuhan. Di minggu Prapaskah, sebentar lagi hari Rabu, besok kita akan masuk dalam Rabu Abu. Minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu di mana kita menghayati kuasa kasih Tuhan. Pandemi belum usai, tapi kasih karunia Tuhan juga tidak akan pernah usai. Sebelum, saat, atau sesudah pandemi sekalipun. Maka tetaplah percaya. Dan kepercayaan, keyakinan kita itu hanya bisa bertumbuh kalau kita merasakan hadirat Tuhan dan tidak menganggap ibadah hanya sekedar rutinitas. Itu yang pertama. Yang kedua, dari firman Tuhan hendak dinyatakan bahwa transfigurasi Tuhan Yesus menjadi penanda dari pengajaran pada kesiapan menghadapi penderitaan. Musa juga melakukan hal yang sama, mengalami hal yang sama. Transfigurasinya Musa dari mendengarkan firman Tuhan menjadi kesiapan untuk melakukan firman Tuhan. Karena hal yang paling mudah adalah dengar firman Tuhan. Walaupun bagi sebagian orang kalau dengar firman Tuhan ngantuk gitu ya. Dengar khotbah ngantuk, baca Alkitab, paling gampang banget untuk tidur karena tulisannya kecil-kecil gitu. Kalau nggak bisa tidur, baca di Alkitab. Langsung sebentar lama lagi tidur. Karena memang tulisannya kecil-kecil bikin kita apa sih lama-lama tidur. Tapi sebetulnya mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu, Tuhan itu lebih gampang ketimbang melakukannya.
Maka Musa pada saat itu dipersiapkan oleh Tuhan. Kemuliaan yang Musa pantulkan dari Allah. Ketika Musa juga pada akhirnya dimuliakan karena transfigurasi itu, bangsa Israel saat itu memang dipersiapkan oleh Tuhan kan untuk masuk tanah perjanjian. Mereka harus berhadapan dengan tantangan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang mereka akan hadapi. Mereka bisa gampang sekali ikut kehidupan bangsa lain, yang membuat mereka justru jadi semakin jauh dari Tuhan. Dan itu terjadi sebelum dua loh batu yang diperbarui oleh Tuhan. Sebelumnya mereka sudah mengalami, kenapa Musa lama banget di atas, lalu udah deh daripada kita bingung mau ngapain, kita biar sama kayak yang lain aja, bangsa-bangsa di sekitar kita, mereka punya dewa-dewa, kita bikin patung. Pada saat itu, itulah yang terjadi. Mereka kehilangan arah seolah-olah Tuhan gak ada. Mereka percaya akhirnya kepada Tuhan yang lain dari bangsa lain, yang mereka lihat kayaknya hidup orang-orang bangsa itu sejahtera. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, transfigurasi Musa, bahkan transfigurasi Tuhan Yesus, menandakan ada saat ketika kita memang sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saat kita bersaat teduh, saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita berdoa. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah doa saat teduh, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, adalah untuk kesiapan kita masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Masuk dalam tantangan, masuk dalam penderitaan, masuk dalam masalah dan pergumulan hidup. Tuhan mempersiapkan Musa, Tuhan mempersiapkan diri, Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya ketika ia naik ke gunung, bersaat teduh, merenungkan tugas panggilannya, untuk kemudian ia siap masuk dalam masa-masa penderitaan itu. Dan karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa sebutkan pemahaman kita akan transfigurasi pada saat ini. Mari kita bangun spiritualitas transfigurasi ini. Ada perubahan dalam diri kita dengan cara kita mematikan kemuliaan tubuh, kemuliaan daging. Contohnya, jangan fokus pada ketenaran. Makanya ketika masa Rabu Abu, masa Prapaskah, kita diajak untuk berpuasa, untuk pantang gitu. Itu bukan semata-mata biar keren, biar orang Kristen punya kebiasaan puasa, nggak kalah sama yang lain gitu. Bukan soal itu. Tapi justru kita diajak untuk tidak fokus pada ketenaran dunia, pada kemuliaan dunia, yang bahkan sekarang saja kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Bapak Ibu Saudara-saudara punya media sosial, akun media sosial. Pernah enggak ketika kita posting sesuatu, ketika kita upload sesuatu, lalu kita cek berapa ya yang like, berapa ya yang komentar, komentarnya apa saja ya? Banyak orang, anak-anak muda mungkin, bahkan ketika misalnya sedang suka dengan seseorang, lalu kemudian, postingan aku di like nggak ya? Postingan aku di like sama si gebetan. Seolah-olah ketika banyak yang suka dengan apa yang kita posting, banyak yang komentar, kita menjadi semakin tenar, kita menjadi semakin lebih baik, lebih bahagia, seolah-olah seperti itu. Karena memang kemuliaan ketika kita dipuji oleh orang lain, ketika kita dipuji oleh manusia, itu bikin kita bahagia sampai membumbung tinggi. Tapi kalau ketika kita dikritik, kita bisa jadi yang justru marah sama orang itu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jangan mencari kemuliaan dunia, cari kemuliaan Tuhan. Dan hal itu adalah proses di mana setelah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sesungguhnya itu yang Tuhan mau nyatakan.
kita mempersiapkan diri dengan tantangan yang ada di hadapan kita. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan yang membuat kita senang atau sukacita, semua pasti akan terbawa dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga betul seperti ibu yang datang kepada saya waktu itu yang katanya mau masuk Kristen. Orang Kristen itu kayak enggak punya masalah, padahal masalahnya numpuk. Dalam Tuhan Yesus, tubuh yang rapuh bisa memancarkan terang ilahi. Masalah yang begitu banyak tetap akan bisa membuat kita tersenyum. Maka memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu, mari kita tingkatkan relasi kita dengan Tuhan. Hiduplah dalam doa dan firman-Nya, ingatlah bahwa doa itu adalah relationship. Doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Sehingga jangan fokus semata-mata hanya pada jawaban doa, tapi fokuslah pada kekuatan relasi dengan Tuhan. Belajar untuk tidak lagi bertanya, doamu udah dijawab atau belum? Kalau belum berarti doanya kurang tuh, puasanya kurang tuh. Seolah-olah jawaban doa itu adalah bukti kalau iman kita itu besar atau tidak, padahal tidak sama sekali. Doa itu adalah relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan. Berdoalah karena engkau ingin dekat dengan Tuhan. Bacalah Alkitab karena engkau ingin dikuatkan oleh firman Tuhan. Berpuasalah karena engkau ingin merasakan hadirat Tuhan, bukan karena itu masa Prapaskah, bukan karena itu tradisi gereja, bukan pula untuk kesombongan rohani dan memuliakan diri. Kiranya peristiwa transfigurasi Musa dan juga Tuhan Yesus membawa kita mengalami transfigurasi, perubahan wajah yang penuh dengan sukacita, agar dunia ini, dunia di sekitar kita juga mengalami transformasi, perubahan yang lebih baik dengan tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mengaku iman percaya kita dari segala abad dan tempat, kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang beribadah di gedung gereja saat ini, juga kami ingin menyapa bagi Bapak Ibu anggota jemaat yang beribadah secara online di kediaman masing-masing. Mohon perhatian sejenak untuk warta kegiatan selama sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Ibu Pendeta Elsa Novita Tureai. Terima kasih Ibu Pendeta. Kepada Prokantor, pemain musik, LCD multimedia, dan setiap bagian kita yang terlibat dalam ibadah pada hari ini. Dan jika Bapak Ibu saudara-saudari memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota majelis jemaat selesai ibadah. Bidang peribadahan dan pembinaan, setelah ibadah minggu hari ini akan dilakukan ibadah anak sekolah minggu via Zoom. Dan oleh karenanya mohon kehadiran adik-adik anak sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu nanti. Dan ibadah pemuda remaja dilakukan secara Zoom pada hari ini jam 5 sore
Mari kepada rekan-rekan pemuda remaja ikut ambil bagian dalam kebaktian pemuda remaja hari ini jam 5 sore. Informasi ibadah Rabu Abu. Dalam rangka kegiatan Prapaskah, maka akan dilaksanakan ibadah Rabu Abu pada hari Rabu 2 Maret 2022 jam 7 sore di GKP Keramat, dilakukan secara onsite juga live melalui Facebook GKP Keramat. Pelayan firman adalah Bapak Pendeta Johannes Simanjuntak. Informasi katekisasi. Akan dilakukan katekisasi persiapan lanjutan pada hari ini pukul 7 melalui link Zoom dan akan dilayani oleh Pendeta Johannes Simanjuntak. Informasi Hari Anak GKP. Sesuai rapat kerja Sinode 2021 telah disepakati bahwa tanggal 3 Maret adalah Hari Anak GKP dan oleh karenanya akan dilaksanakan HUT pertama Hari Anak GKP yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul 16 secara streaming lewat Zoom, dan partisipasi daripada adik-adik sekolah minggu juga guru-guru sekolah minggu bisa diharapkan bergabung dalam ibadah kegiatan tersebut. Bidang kesan dan kesaksian. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 Februari sampai dengan 5 Maret 2022. Dan nas ulang tahun terambil daripada Kolose 3 ayat 15 demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tetap akan dukung dalam doa bagi anggota jemaat yang sakit dalam pergumulan dan para lansia. Juga informasi tambahan bagi anggota jemaat yang sakit kepada Ibu Sarah Bangun yang sedang dirawat jalan di rumah. Anggota jemaat baru, warta pertama, Majelis Jemaat GKP Keramat telah menerima surat permohonan menjadi anggota jemaat GKP Keramat dari Bapak Pendeta Johannes Simanjuntak sehubungan beliau telah menjadi pendeta jemaat GKP Keramat. Untuk informasi keuangan, informasi dana kedukaan untuk selanjutnya akan dicantumkan di dalam warta jemaat di setiap minggu pertama setiap bulannya. Dan kemudian untuk informasi janji iman juga akan dicantumkan dalam warta jemaat di setiap minggu keempat setiap bulannya. Dan Bapak Ibu juga dapat melihat tampilan renungan KRT yang ada di dalam halaman depan dan dilanjutkan di halaman belakang untuk renungan KRT. Dan selanjutnya kita akan memperhatikan, menyaksikan tampilan kegiatan dari sekolah minggu melalui multimedia. Dipersilakan. Demikian warta jemaat selama sepekan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita menaikkan syafaat kepada Tuhan yang akan kita akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Di Minggu Transfigurasi ini ya Tuhan, kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengubah raut wajah Musa. Karena Musa mengalami kemuliaan Tuhan,
Dan orang lain pun, bangsa Israel pun mampu merasakan kemuliaan Tuhan itu. Mereka pun mampu untuk menghadapi tantangan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dari firman Tuhan ini kami pun belajar Tuhan, saat kami hendak memasuki masa prapaskah, biarlah kami boleh menghayati lebih dalam relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan sesama. Biarlah Tuhan yang menuntun kami sehingga ibadah kami, renungan kami, doa kami, firman Tuhan yang selalu kami baca, kami renungkan bersama-sama. Semua bukan hanya karena ritual semata-mata, hanya karena kebiasaan semata-mata, tetapi karena kami selalu rindu untuk mencari Tuhan, kami selalu rindu untuk merasakan hadirat Tuhan, kami selalu rindu untuk memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Sehingga apapun tantangan di dunia ini tidak akan pernah bisa mengubah iman kami untuk terus percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik untuk kami. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan dan persoalan anak-anak-Mu, seluruh anggota jemaat atau simpatisan di GKP Keramat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang lebih tahu apa yang dialami oleh anak-anak-Mu ini. Tuhan yang lebih tahu bagaimana keseharian mereka. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, dalam persoalan ekonomi, keluarga. Mereka yang bergumul karena kekhawatiran akan masa depan. Tuhan kiranya yang kuatkan. Mereka yang bergumul dengan segala situasi yang dapat membuat mereka jatuh. Bahkan ketika mereka terluka karena relasi mereka dengan sesama pada saat ini ada dalam kondisi yang retak. Bahkan keluarga, relasi suami istri, orang tua, anak yang saat ini juga sedang mengalami krisis. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang pulihkan. Biarlah kami terus berserah penuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah kami terus percaya bahwa pada saatnya di waktu Tuhan yang terbaik, di waktu ketika kami siap, Tuhan menjawab doa kami. Dan karena itu biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Maka kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam kondisi tubuh lemah karena sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtina Jiun, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Bapak Ferry Rikin, Ibu Aura Manalu, Ibu Wahyuni Purwaningrum, Bapak Wiranto Jatiwaluyo, Beki Rasman, Rian Rasman, Ibu Meita Rungkat, Ibu Riamin Manalu, Ibu Sarah Amalia Bangun, juga saudara-saudari kami yang lain yang tidak kami sebutkan, ada dalam kondisi tubuh lemah, baik karena mengalami sakit, atau karena sudah lanjut usia dalam segala kelemahan tubuh lainnya. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka, menguatkan mereka. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk mereka yang sudah bekerja dalam segala tanggung jawab mereka, Tuhan kiranya berkati. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, kami tahu Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan tuntun sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan atau bahkan membuka usaha. Tuhan kiranya juga Engkau memberkati setiap anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu yang ada di masa pendidikan. Tuhan berkati mereka dalam segala keberadaan mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh, boleh meraih cita-cita, boleh meraih segala rencana dan rancangan Tuhan untuk masa depan mereka. Apapun kondisi yang mereka hadapi, mereka tidak khawatir. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap anak muda yang saat ini juga sedang menjalin relasi, untuk meraih masa depan mereka, rencana mereka untuk menikah. Tuhan kiranya Engkau memberkati relasi mereka saat ini. Biarlah mereka tetap mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pula Tuhan untuk mereka
yang sedang ada dalam berbagai pergumulan lainnya, Tuhan kiranya Engkau berkati setiap kerinduan, harapan, doa yang selalu dinaikkan. Kami tahu Tuhan saja yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk terus ada di dalam relasi doa pada Tuhan yang mampu membawa mereka melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka, menuntun hidup mereka. Sehingga meski Tuhan menjawab tidak pada permohonan mereka, mereka tetap memiliki kepercayaan, keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang bertambah usia dari tanggal 27 Februari sampai 5 Maret. Berkati mereka dalam segala keberadaan mereka. Pertambahan usia kiranya akan menuntun mereka juga bertambah hikmat dari Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap fungsionaris gerejamu. Kami bersyukur Pendeta Johannes boleh terus melanjutkan karya pelayanan bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan lewat pelayanan Pendeta Johannes, biarlah jemaat Tuhan di GKP Keramat ini boleh terus bertumbuh. Maka kami juga berdoa untuk seluruh fungsionaris lainnya, baik para penatua, para pelayan Tuhan di komisi-komisi pelayanan, ataupun calon-calon anggota komisi pelayanan. Tuhan kiranya Engkau berkati mereka, bahkan panitia, tim, karyawan gereja, koster. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka semua dalam segala keberadaan mereka. Biarlah Tuhan yang menyertai seluruh pelayanan dan kehidupan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk kebersamaan kami dengan gereja-gereja lainnya, baik GPDI ataupun GEMIS di gereja ini, di gedung gereja ini, ataupun bersama dengan gereja-gereja lainnya di sekitar kami, dalam lingkup ekumenis, bahkan dalam lingkup pemerintahan, lingkup masyarakat. Kami terus menyerahkan relasi kami. Biarlah kami boleh hadir untuk terus juga memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami berdoa untuk konflik yang juga terjadi di dunia ini, yang sedang mengalami ketegangan di wilayah Rusia dan Ukraina. Kami menyerahkan Tuhan perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Kami rindu perdamaian tercipta, kami rindu dunia ini dan khususnya Indonesia mengalami transformasi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Maka kami menyerahkan seluruh pergumulan permohonan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah permohonan kami ya Allah, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga akan mengalaskannya dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghimpun persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di gedung gereja, dapat menghantarkan persembahan ke tempat yang telah disediakan di depan, dan bagi jemaat yang berada di rumah, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Persembahan akan diiringi pujian jemaat. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan
Jemaat bangkit berdiri, kita akan membawakan dalam doa persembahan kita satu dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur kami yang kami bawa seraya mempersembahkan hidup kami. Kiranya karya pembaruan Allah telah terus dinyatakan melalui hidup kami dalam cinta kasih bagi sesama. Maka damai sejahtera Allah senantiasa hadir dalam kehidupan bersama di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dimohon tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar pada saat ini. Alamilah kemuliaan Tuhan dalam setiap keseharian kita, dan jadilah pribadi-pribadi yang terus memuliakan Tuhan pula dalam kehidupan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh dan penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan